warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah bahaya dusta dalam kehidupan. Bertitik tolak dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sadaqi fa inna sadqa yahdi ilal barri wa innal barri yahdi ilal jannah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa ke jannahnya Allah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sadqa hatta yattaba indallahi sidqa wa iyyakum wal kaziba wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yaktaba indallahi kadzaba. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan terus menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, dan jauhkanlah dirimu dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membawa kepada kedurhakaan, dan sesungguhnya durhaka itu membawa kita masuk ke dalam neraka. Dan terus menerus seseorang berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Rawahu, hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan berdusta ini mencakup dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ini yang barangkali yang sering kita lakukan. Yang pertama, dusta dalam candaan, dalam gurauan. Kita barangkali tanpa sengaja dalam kondisi kita bergurau untuk membumbui gurauan kita itu, tanpa kita sadari kita sudah berdusta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minul 'abdul iman kullahu hatta yas'urukal kaziba fil muzahil wal mira'a wa in kana shadiqa." Tidak beriman seseorang hamba, kata Rasulullah, dengan keimanan yang menyeluruh hingga ia meninggalkan dusta sekalipun ia bercanda, dan meninggalkan debat sekalipun ia jujur. Ini dia. Jadi kita selalu kita lakukan, bahkan sering kita jumpai untuk membumbui dia, supaya gurauan kita itu sedap didengar orang. Kita tanpa sengaja kita berdusta. Ini dusta, ini yang dilarang oleh agama Islam, ini yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dusta dalam candaan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wailul lahu summa wailun lahu innallazi yuhaddatsu fayakziba liyudhika qaum. Kata baginda Rasul, sesungguhnya celaka, kemudian sesungguhnya celaka orang-orang yang bercerita, kemudian dia berdusta dengan ceritanya demi membuat orang lain tertawa. Nah, ini selalu kita berbuat ini. Pertama tadi berdusta dalam candaan, bergurau kita bergurau dengan kawan lagi kombur misalnya, agar orang lain ketawa dengan candaan kita itu, mau tidak mau kita membumbui candaan kita dengan perkataan dusta. Ini yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, berdusta dalam cerita. Itu begini, banyak cerita yang terkadang meskipun tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari dalam cerita kita itu kita telah berbohong. Ini dia. Ini juga dilarang oleh baginda Rasulullah SAW berdusta dalam cerita. Ini kebiasaan kita nih. Siapapun orang terkadang agar cerita kita itu terkesan menarik dan orang lain tertarik untuk mendengarnya, kita membumbui cerita tersebut dengan perkataan dusta. Makanya kata orang-orang bijak mengatakan, kalau nitip uang berkurang, kalau nitip cerita bertambah. Yang tambahnya itulah yang bohong, yang dusta itu. Oleh karena itu yang harus kita hindari berdusta dalam cerita. Kalau memang mau bercerita, ceritalah apa adanya. Ceritalah apa adanya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, falyakul khairan au, kalau kamu tak mampu berbicara yang baik dan benar, kata baginda Rasul, lebih baik ontoklah situ. Diamlah situ. Kenapa? Karena dalam setiap perkataanmu ada dusta, dan setiap dustamu ada neraka di sana. Itu dia. Karena al-kazib itu adalah merupakan salah satu di antara ciri-ciri munafik. Al-munafiqu bidarki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tinggalnya di kerak-kerak neraka, dasar neraka. Kenapa? Kenapa orang munafik itu berada di dasar api neraka? Karena orang munafik itu yang paling bahaya sekali. Kalau hari ini kita berhadapan dengan musuh nyata, bisa kita antisipasi. Tapi tatkala kita berhadapan dengan orang munafik, itu tak bisa kita antisipasi. Lisannya berkata baik, penampilannya dia baik, tapi hatinya ini yang benar. Makanya pada zaman sahabat dulu diperangi itu orang munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul diperangi oleh sahabat. Kenapa? Bahaya dia. Dia mengakui ingin berperang bersama dengan Rasulullah, tapi begitu sampai di medan perang dia lari. Ini bahaya munafik. Dan ciri-ciri orang yang munafik itu adalah orang yang selalu berkata dusta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir barangkali dusta dalam sumpah. Pertama tadi dusta dalam candaan, yang kedua dusta dalam cerita, dan yang ketiga dusta dalam sumpah. Baginda Rasulullah SAW ini yang mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 77, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallamahumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat kebahagiaan atau pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih.
Ini larangan bagi kita untuk berdusta dalam sumpah. Ini selalu juga kita lakukan untuk meyakinkan saudara-saudara kita, untuk meyakinkan kerabat-kerabat kita bersumpah demi Allah. Sumpah jadi mainan. Sumpah jadi mainan. Sumpah betul. Tadi aku jumpa Pak Dali di jalan. Betul pun tidak. Betul. Tadi pagi aku jumpa dia dengan Pak Ustaz Cipto di pajak itu. Padahal mana berjumpa. Hingga kita melakukan sumpah, berdusta dalam sumpah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali kajian kita pada pagi hari ini berdusta dalam kehidupan. Yang pertama tadi larangan kita berdusta dalam candaan, kemudian dusta dalam cerita, dan yang terakhir dusta dalam bersumpah. Ini barangkali harus menjadi ingatan kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita makin bisa menata diri, memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala